Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Makamulu mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun LPPD tahun anggaran 2021. Tepat pada tanggal 9 Januari 2023 lalu, Kabupaten Makamulu berhasil meraih trofi dan piagam penghargaan terbaik 3 bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD se-Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur. Mengingat indikator kinerja kunci baik itu IKK outcome dan IKK output pada LPPD menjadi faktor penting dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah, tentunya saya minta agar setiap perangkat daerah untuk melaksanakan penyusunan LPPD dengan serius, tidak hanya sekedar melaporkan secara administrasi, akan tetapi juga melakukan langkah konkret untuk pencapaian kinerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berikan komitmen penuh dalam penyusunan laporan sehingga data tersaji dengan tingkat validitas dan akuntabilitas tinggi. Sekali lagi saya tekankan, laporan data yang valid, laporkan data yang valid, serta mengupas secara tuntas manfaat dan kontribusi kegiatan yang dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja pada RPJMD, serta laporkan pencapaian kinerja secara objektif, baik kelebihan maupun tantangan yang dihadapi. Sekarang melalui rapat koordinasi dan bimbingan teknis LPPD Kabupaten Makamulu tahun anggaran 2022 pada hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mengandung sejumlah muatan yang perlu untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah muatan tentang transparansi. Semua kegiatan harus kita rencanakan, laksanakan, dan laporkan secara transparan. Tidak ada kandungan kegiatan yang kita sembunyikan. Oleh karena itu, mulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan, semua pihak yang terkait, baik internal setiap OPD maupun antar setiap OPD dengan OPD terkait lainnya, harus menjalin komunikasi yang terbuka. Muatan yang kedua adalah akuntabilitas. Mulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan, semua kandungan dari setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terukur. Muatan yang ketiga adalah akurasi. Semua unsur mulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan harus didukung oleh data dan statistik yang tepat dan benar. Itu sebabnya setiap OPD harus memiliki dan melakukan pemutakhiran data setiap turunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Misalnya, Dinas PUPR harus memiliki dan memutakhirkan data secara reguler tentang panjang jalan, jembatan, dan gorong-gorong, termasuk data tentang gedung milik daerah. Data terkini wajib digunakan sebagai dasar pengusulan rencana tahun anggaran berikutnya. Muatan yang keempat adalah objektivitas. Misalnya, Dinas Sosial harus memiliki data terkini tentang jumlah warga yang tidak mampu dan memiliki hak untuk mendapat santunan berupa bansos dan subsidi dari Pemda. Kita sering mengalami kesulitan dalam menyusun data tentang ini waktu terjadinya wabah pandemi COVID-19 kemarin. Dengan keempat muatan itu, kita dapat menyusun LPPD sampai tingkat output atau keluaran yang terukur atas pelaksanaan setiap urusan pemerintahan yang tertampung dalam APBD tahun anggaran sebelumnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan adalah unit kerja pemerintahan yang menyandang sejumlah tugas atributif
yang bersifat melekat dalam keberadaannya sebagai unit kerja di satu wilayah tertentu. Sekalipun kedudukan pemerintahan kecamatan sebagai unit kerja kewilayahan secara de jure sudah dicabut melalui Undang-Undang 23 tahun 2014, namun secara de facto kecamatan tetap berperan aktif dan berfungsi sebagai koordinator atas semua PTD dinas, termasuk koordinator penyelenggaraan pemerintahan kampung di wilayahnya masing-masing. Atas dasar pertimbangan itu, maka melalui PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan, pemerintah Kabupaten Mahakam telah menerbitkan peraturan bupati tentang pendelegasian sebagian kewenangan OPD tertentu kepada pemerintahan kecamatan. Maka kita layak dan wajib memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kelima orang camat beserta seluruh jajarannya di setiap kecamatan. Mereka semua adalah perpanjangan tangan bupati untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kewenangan setiap OPD di kecamatan dan melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kampung. Pada kesempatan forum komunikasi dan koordinasi camat tahun 2023 ini, fokus kegiatan kita adalah: pertama, optimalisasi pelaksanaan program pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN. Dua, memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pemerintah kecamatan dengan seluruh OPD secara timbal balik. Ketiga, mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan dalam menjaga seluruh aset Pemda di wilayahnya. Dan terakhir, memperkuat kelembagaan kecamatan dalam melaksanakan seluruh tugas delegatif yang diberikan padanya. Akhirnya, dengan mengharapkan limpah rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, rapat koordinasi dan bimbingan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD dan forum komunikasi dan koordinasi camat Kabupaten Mahakam tahun anggaran 2023 dengan resmi saya nyatakan dibuka.